Malam itu begitu lengang di puskesmas kecil yang terletak di pinggir desa terpencil. Ani duduk sendirian di ruang jaga, ditemani lampu neon yang sinarnya redup dan suara gemerisik jangkrik dari luar jendela. Bangunan puskesmas itu sederhana, hanya terdiri dari 3 ruang utama. Ruang tunggu kecil dengan beberapa bangku kayu, ruang perawatan yang penuh dengan tempat tidur usang, dan ruang jaga yang hanya berisi meja kerja serta lemari obat. Malam-malam seperti ini sering terasa panjang, tetapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat Ani merasa tidak nyaman. Biasanya, ia berjaga bersama Siti, rekannya yang sudah lebih berpengalaman. Siti selalu membawa suasana ceria, bahkan di tengah malam-malam sepi seperti ini. Namun, malam ini Siti izin tidak masuk karena demam. "Tenang saja, Ani, kan cuma 1 malam," kata Siti tadi siang saat memberitahu melalui telepon. Ani hanya tersenyum waktu itu, mencoba menenangkan diri, meski sebenarnya ia merasa gugup. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan, menciptakan irama monoton yang semakin menegaskan kesunyian malam. Suara angin yang menerpa pohon bambu di luar sesekali terdengar, memberikan kesan bahwa puskesmas ini benar-benar terisolasi. Ani mencoba menyibukkan diri dengan memeriksa persediaan obat di lemari kecil di sudut ruangan. Ia menghitung botol-botol obat satu persatu, meski sebenarnya stok itu sudah ia periksa sebelumnya. Ini hanya cara untuk mengalihkan pikirannya dari perasaan aneh yang menyelimutinya. "Kenapa sepi banget? Yah," gumam Ani sambil menghela napas panjang. Ia berusaha memikirkan hal-hal menyenangkan, seperti rencananya untuk pulang ke rumah di kota pada akhir pekan nanti. Namun, pikiran itu sulit bertahan lama. Saat Ani duduk kembali di meja kerja, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Lampu di ruang tunggu tiba-tiba berkedip-kedip, seperti akan padam. Ani menoleh dengan cepat, menatap ke arah lampu dengan alis berkerut. "Ah, pasti listriknya bermasalah," katanya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, kedipan lampu itu terus berlangsung selama beberapa detik sebelum akhirnya kembali menyala stabil. Ketegangan itu belum sempat mereda ketika Ani mendengar suara langkah kaki pelan di lorong menuju ruang perawatan. Suaranya berderap lembut, seperti seseorang yang berjalan dengan sangat hati-hati. Jantung Ani berdetak lebih kencang. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya sedikit gemetar. Tidak ada jawaban. Suara langkah kaki itu terhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Ani mengambil senter kecil dari laci meja. Ia menyalakannya dan berjalan perlahan menuju lorong. Langkahnya terdengar bergema di lantai keramik. Saat ia sampai di ujung lorong, ruangan itu kosong. Tidak ada tanda-tanda siapapun di sana. Semua pintu tertutup rapat, dan tidak ada satupun benda yang tampak bergerak. "Hanya perasaanku saja," bisik Ani sambil menelan ludah. Namun, bulu kuduknya tetap berdiri, dan rasa dingin menjalar di punggungnya. Ia kembali ke ruang jaga, tetapi kali ini ia menyalakan semua lampu di ruangan itu, berharap terang bisa mengusir rasa takutnya. Ani duduk di kursi dan mencoba membaca sebuah buku saku tentang panduan persalinan. Tetapi pikirannya terusik oleh suara-suara kecil dari luar. Suara ranting patah, suara angin yang terdengar seperti desis seseorang yang berbisik. Ia memaksakan diri untuk tetap fokus, tetapi pikirannya terus bermain-main dengan bayangan cerita mistis yang sering ia dengar dari warga desa. Puskesmas ini, menurut cerita, dibangun di atas bekas tanah pemakaman tua. Konon, arwah dari orang-orang yang dulu dimakamkan di sini masih sering muncul. Ada juga cerita tentang seorang pasien perempuan yang meninggal saat melahirkan beberapa tahun lalu. Dan sejak itu, sering terdengar suara tangisan bayi di tengah malam. Ani berusaha keras untuk tidak memikirkan semua itu, tetapi suasana malam itu seolah mempermainkan keberaniannya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ani baru saja meneguk teh hangat yang ia buat beberapa menit sebelumnya, berharap bisa menghalau rasa kantuk yang mulai menyergap. Namun, suara ketukan keras di pintu depan tiba-tiba memecah keheningan malam. "Toh, toh, toh."
Suara itu begitu keras dan mendadak hingga Ani hampir menjatuhkan cangkir di tangannya. Ia mematung di tempatnya, berusaha mendengarkan dengan saksama. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan, tetapi tetap tegas, seperti seseorang yang menunggu dengan tidak sabar. Ani berdiri dengan perasaan campur aduk. Sebagai bidan, ia sering kedatangan pasien mendadak di malam hari. Tetapi biasanya mereka memberi kabar terlebih dahulu. Siapa yang akan datang tanpa pemberitahuan pada jam selarut ini? Tangannya sedikit gemetar saat ia meraih senter dari meja jaga. Ia berjalan perlahan menuju pintu, melewati ruang tunggu yang hanya diterangi lampu neon redup. Setiap langkahnya terdengar bergema di lantai keramik, menambah kesan suram pada suasana malam itu. Ketika ia sampai di depan pintu, ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan dirinya. "Siapa di luar?" tanyanya. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin mencekam. Setelah beberapa detik, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, seolah-olah orang di luar tahu Ani sedang mendengarkan. Rasa takut bercampur rasa penasaran membuat Ani akhirnya memutar kunci pintu dan membukanya perlahan. Di balik pintu berdiri seorang pria tua. Cahaya dari lampu ruang tunggu tidak cukup terang untuk melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi Ani langsung merasakan sesuatu yang tidak biasa. Pria itu mengenakan jaket tebal berwarna kusam, seperti jaket yang sudah bertahun-tahun tidak dicuci. Jaket itu terlihat terlalu besar untuk tubuh kurusnya, dan di tangannya ia memegang helm tua yang catnya sudah mengelupas. Helm itu tampak seperti barang yang telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Wajah pria itu pucat pasi, seperti orang yang sudah lama sakit. Mata cekungnya menatap Ani dengan ekspresi kosong, tanpa emosi. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak perlahan saat ia berkata, "Bu bidan, istri saya mau melahirkan. Tolong, bantu kami." Suaranya serak dan pelan, hampir seperti bisikan, tetapi nadanya tegas, membuat Ani merasa tak punya pilihan untuk menolak. Hati Ani berdegup kencang. Ada sesuatu yang janggal pada pria ini, tetapi ia tidak tahu apa itu. Namun, rasa tanggung jawabnya sebagai bidan mengalahkan keraguannya. "Baik, Pak, tunggu sebentar, saya ambil peralatan saya," katanya, mencoba terdengar profesional meski perasaan was-was menyelimuti dirinya. Pria itu hanya berdiri diam di tempat, tidak bergerak sedikit pun. Tatapannya terus mengikuti Ani yang berjalan kembali ke ruang jaga. Ani merasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dengan intens. Ia meraih tas peralatan medisnya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Sebelum kembali ke pintu, ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Tidak apa-apa, Ani. Ini cuma pasien yang butuh bantuan," gumamnya dalam hati. Ketika ia kembali ke pintu, pria itu sudah berdiri di samping sebuah motor tua. Motor itu tampak sangat usang, dengan catnya yang pudar dan beberapa bagian knalpotnya yang berkarat. Ban motor itu terlihat hampir gundul. Tetapi entah bagaimana, pria itu tampak yakin motor itu bisa membawa mereka. Pria tua itu memegang helm usang di tangannya, menunggu Ani dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Ani, meskipun merasa ada sesuatu yang janggal, tetap melangkah kembali ke ruang jaga untuk mengambil tas peralatan medisnya. "Hanya pasien biasa," gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan dirinya. Namun, saat ia meraih tas itu, tangannya sedikit gemetar. Tidak ada hal logis yang bisa menjelaskan perasaan gelisah yang tiba-tiba melingkupinya. Ani memandangi motor itu sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Rumah Bapak jauh?" Ia berusaha terdengar ramah, meski ada nada gugup dalam suaranya. "Di luar desa, agak jauh, tapi kita bisa sampai cepat kalau naik motor," jawab pria itu singkat tanpa menoleh. Suaranya tetap datar, tanpa emosi, seperti membaca kalimat dari sebuah buku. Ani mengangguk ragu dan mengenakan jaket tipis yang ia bawa dari ruang jaga. Pria itu menyalakan motor. Suara mesinnya begitu kasar, hampir seperti raungan, membuat Ani sedikit terlonjak. Lampu depan motor itu menyala redup, nyaris tidak membantu menerangi jalan. Ani naik ke jok belakang dengan perasaan tidak nyaman.
Ketika motor mulai melaju, ia merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Lebih dingin dari biasanya. Motor tua itu melaju perlahan, meninggalkan jalanan desa yang masih berbatu dan berbelok-belok. Lampu motor yang redup hanya mampu menerangi beberapa meter di depan mereka, menyisakan bayangan gelap di sekitar. Angin malam bertiup dingin, menusuk hingga ke tulang, membuat Ani semakin menggigil meskipun ia sudah mengenakan jaket tipisnya. Suara knalpot motor yang kasar, seperti raungan binatang terluka, menjadi satu-satunya bunyi yang menemani mereka di tengah kesunyian malam. Ani duduk kaku di jok belakang, tangannya mencengkeram erat bagian belakang motor. Ia merasa tidak nyaman, bukan hanya karena guncangan motor yang berjalan terseok-seok di jalan berbatu, tetapi juga karena aura pria yang duduk di depannya. Pria itu tidak berbicara sama sekali sepanjang perjalanan, hanya fokus mengarahkan motor. Pundaknya tampak kaku, dan kepalanya tidak pernah menoleh sedikit pun. Bahkan ketika Ani mencoba memanggilnya. "Pat, masih jauh?" tanya Ani, mencoba memecah keheningan. Pria itu tidak segera menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya berkata, "Sebentar lagi sampai." Suaranya terdengar datar, tanpa nada ramah atau gugup, seolah-olah ia hanya mengucapkan kalimat itu tanpa benar-benar memikirkannya. Motor itu terus melaju, meninggalkan area rumah-rumah penduduk yang sudah jarang terlihat. Ani menyadari bahwa mereka kini memasuki wilayah yang lebih terpencil. Di kanan dan kiri jalan hanya ada kebun lebat dengan pepohonan tinggi yang menjulang. Ranting-rantingnya membentuk bayangan menyerupai tangan-tangan kurus yang mencoba meraih sesuatu. Sesekali, hembusan angin membuat daun-daun berguguran, menciptakan suara gemerisik yang terdengar seperti langkah kaki. Udara semakin dingin, dan Ani merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencium bau aneh, campuran bau tanah basah dan sesuatu yang seperti daging busuk. Bau itu semakin menyengat seiring motor terus melaju. "Apa ini dari kebun sekitar?" pikir Ani, mencoba mencari alasan logis untuk apa yang ia rasakan. Ani memperhatikan sekeliling. Lampu motor yang redup sesekali menangkap kilatan cahaya aneh di kejauhan, seperti sepasang mata yang mengintip dari balik pepohonan. Ia ingin memastikan apa itu, tetapi setiap kali ia menoleh untuk melihat lebih jelas, cahaya itu sudah menghilang. "Pat, apa kita benar di jalan yang benar? Ini terasa seperti jauh sekali," katanya dengan nada semakin ragu. Pria itu hanya mengangguk, tidak menjawab. Ia mengarahkan motor ke jalan yang semakin sempit, hampir menyerupai jalan setapak. Ani mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Suasana malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik yang sebelumnya terdengar kini seakan menghilang. Hanya ada suara mesin motor yang berat dan langkah-langkah ranting kecil yang terinjak ban motor. Beberapa menit kemudian, Ani mendengar sesuatu. Awalnya pelan, seperti bisikan angin, tetapi perlahan berubah menjadi suara seperti langkah kaki. Seolah-olah seseorang mengikuti mereka dari belakang. Ia menoleh, tetapi hanya gelap yang terlihat. Namun, suara itu tidak berhenti. Kini ia mendengar seperti suara pelan orang tertawa, jauh di belakang mereka. Suara itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat Ani merasa dadanya sesak. "Pat, Anda dengar suara itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu tidak merespons. Ia tetap fokus mengemudikan motor, seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Ani menggigit bibirnya, mencoba mengusir rasa takutnya. Namun, suara tawa itu kini terdengar lebih jelas, seperti mendekat. Ani memejamkan matanya, berharap suara itu hanyalah imajinasinya. Ketika ia membuka matanya lagi, Ani melihat sesuatu di jalan depan. Sebuah bayangan hitam besar melintas dengan cepat. Ia terlonjak, memegangi bahu pria itu. "Pat, Anda lihat itu?" teriaknya. Pria itu hanya menjawab singkat, "Tidak ada apa-apa." Suaranya tetap datar, tanpa menunjukkan kekhawatiran atau emosi. Ani merasa ada sesuatu yang salah. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini tidak seperti perjalanan biasa. Ia ingin meminta pria itu berhenti dan membiarkannya turun. Tetapi rasa tanggung jawabnya sebagai bidan menahan keinginannya untuk melarikan diri. Motor terus melaju,
dan Ani merasa seperti mereka sudah terlalu lama di jalan. Ia melihat jam tangannya, sudah hampir setengah jam sejak mereka berangkat dari puskesmas, tetapi tidak ada tanda-tanda rumah yang mereka tuju. Sebaliknya, jalan yang mereka lewati terasa seperti berulang. Pohon-pohon besar yang sama, batu besar yang sama, seolah-olah mereka hanya berputar di tempat. "Apa kita tersesat, Pat?" tanya Ani. Suaranya kini jelas mengandung nada panik. Pria itu menghentikan motor di sebuah tikungan kecil. "Tidak, sebentar lagi sampai," jawabnya tanpa menoleh. Ani ingin memprotes, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, pria itu kembali menyalakan motor dan melanjutkan perjalanan. Ani hanya bisa pasrah, meski perasaan tidak nyaman semakin menyelimutinya. Di kejauhan, Ani melihat sesuatu yang menyerupai rumah kecil, diterangi cahaya redup dari lampu minyak. "Itu rumahnya, kan, Pat?" tanyanya, mencoba memastikan. Pria itu mengangguk singkat. "Ya, kita sudah sampai," jawabnya. Ani merasa sedikit lega, tetapi rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Ketika motor berhenti, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Udara di sekitarnya terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya, dan bau busuk yang ia cium sepanjang perjalanan kini semakin kuat. Motor tua itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kecil yang terletak di tengah kebun lebat. Ani turun dari motor dengan perasaan lega yang bercampur takut. Matanya memandang rumah itu lekat-lekat, mencoba memahami mengapa ada rumah di tempat terpencil seperti ini. Rumah itu tampak tua dan reot, dindingnya terbuat dari kayu yang sudah lapuk, dengan beberapa papan yang terlihat berlubang. Atapnya, yang terbuat dari seng tua, berkarat dan melengkung di beberapa bagian, seolah-olah hampir runtuh. Cahaya lampu minyak dari dalam rumah memancar redup melalui jendela kecil yang kacanya buram, menciptakan bayangan goyah di dinding luar. Pintu rumah sedikit terbuka, memperlihatkan bagian dalam yang remang-remang. Ani mencium bau menyengat dari dalam rumah, seperti campuran bau tanah basah, kayu lapuk, dan sesuatu yang lebih aneh. Bau amis yang samar namun cukup kuat untuk membuatnya merasa mual. "Ayo masuk, Bu Bidan," kata pria itu singkat, memecah kesunyian. Tanpa menunggu jawaban Ani, ia berjalan menuju pintu rumah dengan langkah pelan tetapi mantap. Ani menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Ia melangkah mengikuti pria itu, tetapi setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah di bawah kakinya mencoba menahannya untuk tidak melanjutkan. Suasana di sekitar rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik, angin, atau apapun, hanya keheningan yang terasa mencekik. Ani sempat menoleh ke belakang, berharap melihat jalan yang baru saja mereka lalui. Tetapi hanya ada kegelapan pekat. Jalan itu seolah-olah telah menghilang, digantikan oleh bayangan pohon-pohon besar yang berdiri seperti penjaga bisu. Ketika Ani melangkah masuk, hawa dingin langsung menyambutnya. Jauh lebih dingin daripada udara malam di luar. Ani memeriksa sekeliling ruangan dengan pandangan waspada. Interior rumah itu sangat sederhana. Hanya ada sebuah tikar lusuh yang diletakkan di tengah ruangan, sebuah meja kayu kecil dengan beberapa peralatan makan yang berkarat, dan lampu minyak yang menyala lemah di sudut ruangan. Di atas tikar itu, seorang perempuan terbaring lemah. Wajahnya pucat seperti mayat. Rambutnya yang panjang dan kusut menutupi sebagian wajahnya, tetapi Ani masih bisa melihat keringat yang membasahi dahinya. "Bu Bidan, tolong, saya tidak kuat lagi," kata perempuan itu dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. Matanya yang cekung menatap Ani dengan penuh harap, tetapi ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Ani merasa tidak nyaman. Tatapan itu terlalu dalam, terlalu kosong, seperti milik seseorang yang sudah tidak hidup sepenuhnya. Ani berlutut di samping perempuan itu, berusaha menahan rasa takutnya. "Tenang, Bu. Kita akan segera mulai," katanya dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Ia membuka tas peralatannya dan mulai mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk persalinan. Namun, ketika ia memegang tangan perempuan itu untuk memeriksa denyut nadinya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tangan perempuan itu dingin, seperti menyentuh es, dan kulitnya terasa kasar.
seperti permukaan kayu tua. "Pak, bisa bantu saya dengan lampu?" tanya Ani kepada pria yang berdiri di dekat pintu. Pria itu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu memindahkan lampu minyak ke dekat tikar. Cahaya lampu itu tidak banyak membantu, bayangannya justru membuat ruangan terasa semakin menyeramkan. Saat Ani mulai membantu proses persalinan, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumah. Awalnya pelan, seperti langkah kaki yang berderak di atas dedaunan kering. Ani mencoba mengabaikannya, fokus pada pekerjaannya. Namun, suara itu semakin lama semakin jelas, seperti ada seseorang atau sesuatu yang berjalan mengelilingi rumah. "Pak, ada orang di luar?" tanya Ani, mencoba tetap tenang. Pria itu menoleh sekilas ke arah jendela, lalu menjawab dengan suara datar, "Tidak ada siapa-siapa. Jangan khawatir." Namun, Ani tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Sesekali, ia melihat bayangan melintas di sudut matanya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Hawa dingin semakin menusuk, dan bau amis di dalam rumah menjadi semakin kuat, hampir membuat Ani ingin muntah. "Bu Bidan, cepatlah!" rintih perempuan itu, menarik Ani kembali ke tugasnya. Ani mengangguk dan mempercepat gerakannya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, bayi itu akhirnya lahir. Namun, ketika Ani mengangkat bayi itu, jantungnya hampir berhenti. Bayi itu tidak seperti bayi yang pernah ia lihat sebelumnya. Kulitnya kehijauan, matanya kecil seperti kelereng hitam, dan tubuhnya terasa dingin saat disentuh. Ani menatap bayi itu dengan ngeri, tetapi pria yang membawa Ani justru tersenyum puas. Ia mengambil bayi itu dengan lembut, seperti seseorang yang telah lama menunggu momen ini. Ani segera ingin pergi. "Pak, saya sudah selesai. Saya akan pulang sekarang," katanya sambil berusaha terdengar sopan meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Pria itu mengangguk pelan. "Silakan, Bu Bidan, saya antarkan pulang." "Terima kasih sudah membantu," katanya dengan senyum yang terasa aneh. Ketika Ani melangkah keluar dari rumah itu, harapannya adalah menemukan motor tua yang tadi membawa mereka ke tempat ini. Namun, yang ia temukan justru kebun kosong yang diselimuti kabut tebal. Motor itu lenyap begitu saja, dan suasana di sekelilingnya berubah drastis. Udara terasa semakin dingin, dan bau amis yang tadinya hanya samar kini menyeruak kuat, membuat Ani ingin muntah. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan rumah itu masih ada, tetapi pemandangan di hadapannya membuat tubuhnya membeku. Rumah itu menghilang, lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah tanah lapang yang ditumbuhi rumput liar dan dikelilingi pepohonan besar yang menjulang tinggi. Ani terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Tadi aku ada di sini, rumahnya ada di sini," bisiknya. Suaranya gemetar. Panik mulai menyergap Ani. Ia mencoba berjalan menjauh, tetapi langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya menariknya kembali. Kabut semakin tebal, menutupi jalan yang mungkin tadi mereka lalui. Ani mencoba menggunakan senter kecil di tasnya, tetapi cahaya senter itu tidak cukup kuat untuk menembus kegelapan. Setiap kali ia melangkah, ranting-ranting kering di bawah kakinya patah, mengeluarkan suara yang terdengar terlalu keras di tengah kesunyian yang mencekam. Samar-samar, ia mendengar suara tangisan bayi. Awalnya pelan, seperti angin yang berbisik, tetapi perlahan suara itu semakin keras dan mendekat. Ani berhenti dan menoleh ke segala arah. "Apa itu?" tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri. Tidak ada apa-apa, hanya kabut yang mengelilinginya. Namun, suara tangisan itu tidak berhenti. Kali ini, tangisan itu terdengar seperti berasal dari belakangnya. Ani menoleh cepat, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Ani melihat sesuatu. Bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba mempercepat langkahnya, tetapi bayangan itu terus mengikuti, muncul dan menghilang seolah-olah bermain-main dengannya. Setiap kali ia mencoba melarikan diri, langkahnya terasa semakin berat, dan napasnya tersengal-sengal. Saat Ani mencoba menenangkan diri,
Suara langkah kaki mulai terdengar di belakangnya. Langkah itu berat dan lambat, tetapi semakin mendekat. Ani membeku di tempat, tidak berani menoleh. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti, dan keheningan kembali menyelimuti. Namun, perasaan dingin di tengkuknya membuatnya sadar bahwa sesuatu sedang berdiri di belakangnya. Dengan keberanian yang tersisa, Ani menoleh perlahan. Di depannya, berdiri perempuan yang tadi ia bantu melahirkan. Wajah perempuan itu kini berubah total. Kulitnya pucat, hampir transparan, seperti mayat yang sudah lama terkubur. Rambutnya yang tadinya kusut kini menutupi sebagian besar wajahnya. Tetapi Ani bisa melihat mata kosong tanpa bola mata menatap lurus ke arahnya. "Terima kasih sudah membantu kelahiranku, Bu Bidan," ucap perempuan itu dengan suara yang bergema, seperti berasal dari beberapa arah sekaligus. Di pelukannya, bayi yang tadi lahir kini menggeliat, tetapi tubuhnya lebih kecil dari sebelumnya, hampir menyerupai sesuatu yang bukan manusia. Bayi itu membuka matanya, sepasang mata hitam legam yang menatap Ani tanpa berkedip. Ani mundur beberapa langkah, tetapi perempuan itu terus mendekat. "Kami berdua sangat berterima kasih. Tapi, kau tak seharusnya ada di sini," lanjutnya. Suaranya berubah menjadi lebih dingin, lebih menyeramkan. Ani mencoba berlari, tetapi setiap kali ia melangkah, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Kebun itu terasa seperti labirin yang tidak memiliki jalan keluar. Kabut semakin tebal, membuat pandangannya hanya terbatas beberapa meter di depannya. Tangisan bayi bercampur suara tawa pria tua yang membawa Ani ke tempat itu. Suara itu menggema di seluruh kebun, membuatnya sulit menentukan dari mana asalnya. "Keluar, aku ingin pulang," teriak Ani, tetapi suaranya hanya menyatu dengan gema aneh yang melingkupi kebun itu. Tiba-tiba, ia merasa tanah di bawah kakinya berubah. Saat ia menunduk, ia melihat tanah itu dipenuhi dengan ceceran darah yang mengalir perlahan, membentuk pola aneh seperti jaring laba-laba. Bau amis semakin kuat, hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Dalam kepanikannya, Ani melihat pria tua itu berdiri di kejauhan. Ia tidak lagi memegang helm atau jaketnya. Wajahnya yang tadinya pucat kini terlihat lebih gelap, dengan senyuman lebar yang tidak wajar. "Terima kasih, Bu Bidan," katanya dengan suara yang tidak manusiawi. Ia kemudian melangkah ke arah Ani, tetapi langkahnya seperti melayang, tidak menyentuh tanah. Ani berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam suara-suara lain yang kini terdengar di sekelilingnya. Tangisan, tawa, dan bisikan yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Keesokan paginya, warga desa menemukan Ani tergeletak di tengah kebun angker itu. Ia terbangun dengan tubuh yang lemas, bajunya kotor, dan senter kecil di tangannya masih menyala. Para warga saling berbisik, bingung bagaimana Ani bisa sampai di tempat itu. "Bu Ani, apa yang terjadi?" tanya seorang warga. Ani hanya menggeleng, matanya masih dipenuhi ketakutan. Ia mencoba menjelaskan apa yang ia alami, tetapi setiap kali ia menyebut rumah tua, bayi kehijauan, atau pria misterius itu, para warga hanya terdiam. "Di tempat itu tidak ada rumah, Bu Ani. Sudah bertahun-tahun, tidak ada siapapun yang tinggal di sana," kata seorang tetua desa. Tetua itu kemudian menjelaskan bahwa tempat itu dikenal angker. Dahulu, memang pernah ada sebuah rumah di sana, tetapi rumah itu terbakar habis setelah seorang ibu dan anaknya meninggal saat melahirkan. Pria yang menjadi suaminya juga ditemukan gantung diri di pohon di dekat kebun itu. Ani tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam, wajahnya pucat. Sejak malam itu, ia memutuskan untuk berhenti bekerja di desa tersebut. Namun, setiap malam, ia masih mendengar suara tangisan bayi dan tawa pria tua itu dalam mimpinya, seolah-olah memanggilnya untuk kembali.